Gimana nih perasaan adik-adik di rumah? Iya, tapi Mas. kakak mau tetap semangat nih melayani di tempat sekolah minggu kita Iya, walaupun Bang. kita harus ketemu secara online lagi. Iya nih. Nah, adik-adik di rumah harus tetap semangat ya, harus tetap sehat. Sekarang adik-adik di rumah siapkan dirinya, hatinya, lihat linknya. Kita mau ibadah online bersama-sama siap? Siap. Semuanya kita mau bangun berdiri dulu. Pasukan Kristus siap. Kita mau bernyanyi halo halo hello hello ola ola. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cuy 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 cuy. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cuy 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 cuy. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya sayang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian dulu sebelum kita mulai dan berdoa. Kita nyanyikan Mari Masuk bersama-sama. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke adik-adik, kita sebelum mengucapkan pengakuan iman kita, semuanya coba adik-adik yang di sana, yang di rumah bangkit berdiri dulu. Pasukan Kristus siap. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku
Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan tita. Mari kita sebutkan dari tita ke-6 sampai tita ke-10. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan engkau menambahkan akan istrinya, juga pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Adik-adik, sebelum kita masuk ke doa pengampunan dosa, mari kita angkat satu pujian dari Hidup Jemaat nomor 36, dihapuskan dosa. Dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu dari Ulangan 6 ayat 5 ya adik-adik ya. Nah, kakak udah lihat nih laporan dari grup WhatsApp sekolah minggu kita untuk adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan setiap minggunya. Untuk minggu depan, kita buka kembali Alkitab kita lihat dari Efesus 4 ayat 32. Adik-adik masih kecil boleh minta tolong mamahnya untuk membukakan Alkitab ya. Dicari Efesus 4 ayat 32. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini jangan lupa dihafalkan dan minta mama atau bapaknya merekam ayat hafalannya dan dilaporkan ke grup sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Kakak tunggu ya adik-adik. Marilah kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong Kak. Oke, pastinya Alkitabnya sudah ada di depan dong ya. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, sebelum berdoa, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan
Adik di sekolah minggu, senang rasanya kembali kita bertemu pada minggu ini, walaupun melalui YouTube, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu di minggu ini. Nah, tiba kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Mari buka Alkitabnya. Amang akan bacakan buat kita dan ikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memataikan kamu menjalankan hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abang teringat sebuah lagu yang berjudul "Hati-hati gunakan tanganmu". Tetapi di bait yang ketiga ada bunyinya begini: hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita? Jawabnya adalah karena kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat berpengaruh terhadap teman-teman kita, dapat berpengaruh terhadap saudara-saudara kita, dan dapat berpengaruh kepada orang lain yang mendengarkan perkataan dan ucapan kita. Nah, apa pengaruhnya adik-adik? Ada dua pengaruhnya. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh yang positif. Apa maksudnya pengaruh yang positif? Bisa saja ucapan kita itu membangun semangatnya, membangun harapannya, membuat dia bersuka cita. Nah, itu pengaruhnya yang pertama. Tetapi hati-hati adik-adik, ada juga yang pengaruh yang negatif. Apa ya maksudnya pengaruh yang negatif? Pengaruh yang negatif artinya bisa saja apa yang kita ucapkan itu menghancurkan, menyedihkan hati teman kita, membuat dia berduka, membuat dia sedih, begitu. Oleh karena itu adik-adik, diucapkan tadi, hati-hati menggunakan mulut kita. Ada sebuah ungkapan atau pepatah yang berbunyi begini: mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Apa artinya adik-adik? Kata-kata yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, ibarat harimau yang bisa menjadi berbahaya jika salah mengucapkannya, jika salah menempatkan kata-kata kita, bisa saja berbahaya seperti harimau yang menerkam mangsanya, yang membunuh dan yang berbahaya bagi mangsanya. Nah, begitulah kita seperti harimau itu. Ucapan kita bisa saja
membahayakan teman-teman kita, membahayakan saudara-saudara kita yang mendengarkan, membuat dia tadi bersedih ya, bisa saja membuat dia berduka. Misalnya bagaimana? Menjelek-jelekkan teman kita. Nah, apa ucapan yang sering menjelek-jelekkan? Ya, lu kurus lu begitu ya, lu gemuk lu begitu ya. Jadi kata-kata yang membuat teman kita bersedih. Lu bodoh katanya gitu ya. Gak ada temannya. Lalu membuat yang hatinya tidak senang. Ada seorang yang bernama Rini. Dia mau berangkat sekolah minggu. Dia sudah rapi, sudah semangat, sudah mandi, sudah harum, sudah memakai sepatu. Begitu rapinya dia mau berangkat sekolah minggu. Nah, ketika dia permisi sama mamanya berdoa untuk memberangkatkan Rini pergi ke sekolah minggu. Di tengah jalan adik-adik, si Rini ini bertemu dengan temannya, ada 3 orang ya. Nah, ini temannya ini nakal ini. Lalu dia berkata, itu si Rini sok kudus, dia pergi ke sekolah minggu. Nah, kayaknya dia belum mandi loh, kayaknya masih bau, saya cium tadi waktu berpapasan dia bau begitu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Si Rini pulang ke rumahnya, dia menangis. Lalu mamanya berkata, nah kenapa kamu menangis? Itu teman saya menjelek-jelekkan saya, mama katanya gitu. Lalu akibatnya adik-adik, si Rini itu tidak jadi pergi ke sekolah minggu gara-gara ejekan temannya, gara-gara diledeki temannya. Oleh karena itu hati-hati adik-adik mengucapkan kata-kata. Firman Tuhan hari ini berkata di ayat 29, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Nah, kata-kata kotor artinya apa? Kata-kata yang menjelekkan. Bisa saja kata-kata kotor itu kata-kata kebun binatang. Apa itu maksudnya kata-kata kebun binatang? Nah, waktu dia marah, lalu dia menggunakan kata-kata semualah yang di kebun binatang gitu ya, keluar dari mulutnya. Firman Tuhan katakan jangan keluar dari mulutmu kata-kata kotor, tetapi hendaknya kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang membangun ya, puji-pujian kepada teman kita, biar dia semangat, biar dia senang. Gimana adik-adik kalau saudara dijelek-jelekin? Oh enggak, tentunya enggak mau bukan? Bagaimana adik-adik kalau adik-adik dibilang bodoh? Mau enggak dibilang bodoh? Dibilang nakal, mau nggak dibilang jahat? Tentunya tidak mau, bukan? Nah, oleh karena itu jangan pernah keluar dari mulut kita kata-kata kotor. Jadi kata-kata yang bagaimana yang harus keluar dari mulut kita? Yang pertama adalah perkataan yang penuh dengan cinta kasih. Artinya apa? Penuh keramahan, penuh puji-pujian, penuh dengan kasih, sayang, gitu ya, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak merendahkan orang lain. Apalagi seperti yang bilang tadi, kata-kata yang keluar seperti dari kebun binatang, begitu ya, itu tidak bisa. Firman Tuhan katakan jangan keluar kata-kata kotor. Dan yang kedua yang harus keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya apa? Yang keluar dari mulut kita tentunya apa yang berasal dari hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itu yang akan terucap dari mulut kita. Makanya makin banyaklah kita isi firman Tuhan ke dalam hati kita ini. Kalau firman Tuhan terisi di sini, maka yang keluar dari mulut kita tentunya apa yang dari hati kita. Nah, gambaran hati kita adalah apa yang terucap dari mulut. Kalau adik-adik perlu cinta kasih keluar dari mulutnya, tentunya itu yang ada dalam hatinya. Kalau firman Tuhan keluar dari mulutnya, tentunya itu yang berada dalam perbendaharaan hatinya. Nah, kalau perbendaharaan hati kita banyak dengan puji-pujian, maka yang keluar dari mulut kita adalah puji-pujian. Kalau dalam perbendaharaan hati kita ada semuanya kebun binatang di sini, maka yang keluar tentunya juga kebun binatang. Nah, mulailah mendengarkan firman Tuhan. Semakin rajin mengisi hatimu, isi hatimu dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik,
Itulah firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya teman-teman kita senang dengan kita, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang menghibur, membangun, memberikan pengharapan. Oleh karena itu, amalkan ucapkan lagi di firman Tuhan hari ini di ayat 29, jangan keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Hendaknya mulut kita gunakan untuk puji-pujian. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga lalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini. Kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami berikannya bersuka cita, walaupun hanya melalui virtual lewat YouTube yang kami gunakan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan mengajari kami supaya jangan keluar kata-kata kotor dari mulut kami, tetapi mulut kami ini hendaknya kami gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam kreativitas kita pada hari ini. Sebelumnya nih adik-adik sekolah minggu sudah mengumpulkan kreativitas yang minggu lalu belum ke grup WhatsApp-nya? Sudah ya. Nah, hari ini kakak mau kasih kreativitas, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Tadi adik-adik sekolah minggu kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menerima ayat hafalan, sudah ya? Tadi dari kitab apa sih ayat hafalan dan firman Tuhannya? Coba kakak mau tahu, coba dari kitab apa? Iya, dari kitab Efesus. Efesus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Bukan ya, perjanjian baru. Iya, Efesus adalah kitab perjanjian baru adik-adik. Nah, kreativitas kita pada hari ini kakak mau adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa hafal semua kitab perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas sampai yang terakhir ya adik-adik. Tapi caranya berbeda, nggak cuma menghafalkan doang, tapi dihafalinnya melalui nyanyian. Ada yang tahu belum? Coba kakak mau kasih ya. Nih kita nyanyiin sama-sama ya. Coba kita mau coba lagunya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah adik-adik, itu semua adalah kitab-kitab perjanjian baru. Nah gimana nih caranya nih kak, tugasnya cara kita ngafalin. Nah kakak mau kasih tahu nih, nanti adik-adik yang di rumah, mau adik-adik yang kelas kecil, yang kelas besar, nanti nyanyiin dan hafalin ya adik-adik di rumahnya masing-masing. Nanti minta mamanya atau papanya rekamin pakai HP-nya, nanti dikirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggunya masing-masing. Nah untuk instrumen lagunya nanti kakak kirim ke grup WhatsApp sekolah minggunya ya, oke? Oke, kalau sudah jelas jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan ke grup WhatsApp-nya. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kita mau berjanji dulu. Mari kita angkat persembahan kita. Semuanya diangkat di tangan apa nih kak? Tangan kanan. Kanan. Kita mau janji persembahan, kita ucapin secara bersama-sama ya. 1, 2, ya. Lehono kudo peleaku damarga busau. Oke, sekarang kita angkat satu pujian dari buku ND 550, Tanganku Nametnet.
persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhanlah duniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online-nya pada minggu hari ini. Dan untuk pengumumannya apa aja nih Kak? Nah adik-adik, untuk pengumumannya, kalau kita mengumpulkan persembahan kita nanti, seperti biasa nih adik-adik, dikumpulkan ke Sintua Sektor atau kakak sekolah minggunya yang terdekat ya. Iya, di rumahnya ya Kak. Iya, dikumpulkan ya. Oke, nah untuk ibadah kita hari ini sekian dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Oke, shalom.